Setelah ini mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan foto bersama. Berikan lagi sekali lagi apresiasi yang paling meriah untuk mereka, orang-orang kreatif yang menghasilkan karya yang luar biasa. Kita abadikan dulu momen indah ini. Satu, dua, tiga, silakan. Akan menjadi momen yang membanggakan ini ya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Kepada pendamping dan penerima penghargaan dimohon kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, beliau ini motornya yang menggerakkan kartu prakerja. Bersama dengan Bu Deni dan Mas Hengki Sihombing tadi, beserta seluruh PMO yang tergabung di dalamnya. Yang saya hormati Bu Menteri Keuangan, Pak Kepala Staf Kepresidenan, Bu Menteri Tenaga Kerja, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang hadir, Pak Pangdam, Kapolda, serta yang saya hormati para alumni program Kartu Prakerja. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Ada yang kelewatan ini. Yang saya hormati pimpinan Komisi 9 DPR RI. Saya sangat senang sekali terhadap program ini, program Kartu Prakerja. Karena saat itu saya ingat awal Maret, tanggal 2 Maret, kita masuk yang namanya COVID. Pertama kali masuk tanggal itu. Kemudian sebulan setelah itu, mungkin tanggal berapa? 11 April, Kartu Prakerja ini dimulai. Sehingga suasananya saat itu adalah suasana COVID. Bagaimana menyiapkan sebuah program, tetapi suasananya adalah PSBB dan PPKM. Bayangkan. Tapi yang saya sangat apresiasi, yang daftar itu sampai saat ini sudah 115 juta. Yang terverifikasi 84 juta. Yang diterima 12,8 juta. Besar sekali. Ini angka yang tidak kecil. 12,8 juta. Yang produktivitasnya meningkat, skill-nya meningkat, pengalaman kerjanya karena pelatihan ini menjadi meningkat 12 juta,8. Apa bisa cara-cara ini kita lakukan kalau kita tidak menggunakan platform digital? Enggak mungkin. Iya enggak? Benar enggak?
Dan platform yang dibangun yang saya senang tadi seperti disampaikan Pak Erlangga, tidak ada yang lewat uang itu, anggaran itu ke kementerian, ke provinsi, ke kabupaten, ke kota, baru ke peserta. Ini langsung dari Menteri Keuangan, transfer langsung ke peserta. Coba. Platform seperti ini hanya bisa dihasilkan oleh anak-anak muda. Yang sudah tua kayak seperti saya nggak mungkin bisa membuat platform yang bagus seperti ini. Sehingga tadi Mas Engki Siombing bercerita mengenai itu. Dan teman-teman yang muda-muda semuanya. Yang sebetulnya saya tahu, saya berikan contoh Mas Engki ini. Ini kerja di korporasi, gajinya sudah di atas 150 juta. Mau bergabung dengan PMO. Yang gajinya saya nggak tahu, hanya berasa, saya malu menyebutkan. Karena yang gaji pemerintah, mungkin sepertiga, mungkin seperempatnya. Mau. Bayangkan, yang muda-muda, saya sudah kenal banyak yang di PMO yang muda-muda, yang menyiapkan sistemnya, yang menyiapkan platform aplikasinya. Dan yang paling penting, manfaatnya betul-betul ada. Oleh sebab itu saya minta yang dari timur, maju satu. Yang merasa prakerja ini ada manfaatnya. Kalau merasa enggak ada manfaatnya, maju apa? Itu apa? Saya pengen anak-anak yang optimis. Silakan. Ada yang dari Indonesia bagian Barat, satu, laki-laki, silakan. Ya. Balapan, satu aja, jangan dua, satu yang saya minta. Satu ini dua, ini satu. Satu saja loh ini. Tes, merdu. Satu lagi, enggak, karena semangat kelihatannya enggak mau kembali, ya sudah, dua enggak apa-apa. Satu lagi yang dari Indonesia bagian tengah. Satu lagi, jangan, ya boleh, sudah, jangan ada yang maju lagi, sudah, stop. Ya, yang pertama tadi, dari mana? Nama dulu dari mana? Baik, terima kasih Bapak Presiden. Perkenalkan, saya Pudensia Paseasa. Siapa? Pudensia. Pudensia. Ya. Ya Bapak. Panggilannya? Panggilannya Dea. Pudensia, panggilannya Dea, kok Ya, bisa? ya. Pudensia, panggilannya Dea. Enggak sambung sebetulnya, tapi apa? Dea, Ya. dari mana tadi? Saya dari ND Flores NTT. Dari ND Flores NTT. Oke. Gimana? Jadi tahu soal kartu prakerja ini dari mana, mendaftarnya seperti apa, pelatihannya apa yang dipilih? Baik, terima kasih Bapak. Kemarin saya tahunya dari internet, dari Google. Ya, dari Google kebetulan melihat pelatihan itu, saya langsung tergerak untuk mencoba. Saya mencobanya dari gelombang 1 tapi lulusnya sampai gelombang ke-13. Artinya peserta ini betul-betul terseleksi, benar enggak? Tidak sembarangan bisa masuk, karena nyatanya daftarnya
pertama diterimanya di gelombang ke-13. Iya, iya Bapak. Ampun. Sebelumnya bekerja di mana atau kuliah di mana atau sekolah di mana? Saya mengikuti pelatihan prakerja itu waktu masih honorer di Puskesmas. Kami di NTT kalau honorer tidak digaji. Jadi Terus daftar? setelah itu saya mengikuti pelatihan prakerja melalui internet. Di kampung kami juga jaringannya masih susah. Jadi saya harus ke kota untuk mendaftar. Waktu itu mendaftar dari gelombang 1 sampai gelombang 13 itu saya ikut tapi tidak pernah lolos. Waktu gelombang 13 lolos, puji Tuhan, saya langsung mengikuti pelatihan di platform Karirmu dan sekolahmu. Karirmu. Iya. Oh, ngambil platform karirmu. Ya. Oke. Setelah dari situ saya mengikuti pelatihan. Pelatihan ada 3 pelatihan. Yang pertama Microsoft Excel, Word, dan Makeup. Oke, pertanyaan saya sekarang. Transfernya komplit? Komplit. Diterima? Diterima Bapak. Tidak ada kurang serupiah pun? Tidak ada. Kan seingat saya ada yang untuk 1 juta untuk pelatihan, benar? Pelatihan, ya. Kemudian 600 4 kali, betul? Siap, ya benar. Diterima komplit? Diterima Bapak. Setelah itu ada lagi tambahan? Enggak, oke. Udah berarti benar. Enggak, ini dicek benar, harus dicek. Dicek, jangan ada yang belok ke rekeningnya yang lain-lain nanti. Oke, udah benar. Sekarang dapat manfaat apa setelah ikut? Setelah ikut, puji Tuhan, waktu itu saya diterima di bandara terpencil di NTT, yaitu di Bandara Samratulangi, Bandara Tardamu. Begitu ikut langsung diterima di bandara? Belum Bapak, waktu itu saya mengikuti mengikuti pelatihan, dan saya kebetulan ada loker, saya ikut. Dan ditelepon, katanya kamu mau tidak kerja di pelosok gitu. Saya kan dari Endek, kalau ke Sabu itu harus naik kapal atau pesawat, tidak ada jalan darat. Terus? Di sana Sabu, mungkin tidak tahu Sabu ya, Sabu soalnya tidak termasuk dalam peta Indonesia. Coba dilepas, biar saya kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. Ayo. Oke, ya. Gugup saya. Terakhir, usulnya apa untuk kartu prakerja? Usul, maksudnya gimana Pak? Ya usul. Pak, kartu prakerja ini dibubarin aja Pak, nggak ada manfaatnya. Wah, boleh saja kalau berani. Ya kan, udah dapat manfaat, usulnya gitulah. Bisa saja, namanya usulan. Baik, terima kasih. Usulnya maunya prakerja jangan sampai di sini, maunya biar meskipun Bapak nanti ke depannya tidak jadi presiden kita lagi, lanjut terus sampai seumur hidup. Rame ini, rame. Ah, hati-hati. Udah stop, nanti rame ini, ganti ke sini. Pak, bisa tambah lagi? Ya, di sini. Iya, bisa. Hah? Masih apa? Ada salam dari Ende, Pak. Salam dari- Terima kasih sudah mengunjungi Ende. Bapak Presiden nginap di Ende itu 3 hari.
Kata Bapak Presnya bilang, ini baru di Ende Bapak Presiden mengunjungnya sampai tidurnya 2 malam 3 hari. Terima kasih banyak Bapak. Silakan, nama dari mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Niam Al-Muzaki, Pak, dari Niam. Niam Al-Muzaki. Al-Muzaki, panggilannya Niam. Niam. Dea Niam. Ya, ceritakan mengenai tadi. Jadi tahu kartu prakerja dari mana, daftarnya seperti apa, mudah atau sulit? Baik, pada saat bulan pembukaan itu Pak, saya buka, waktu itu saya masih di pesantren Pak. Jadi Di pesantren? Iya betul Pak. Di Ini pengurus pesantren. Betul Pak. Saat itu lagi buka-buka gitu loh. Berita-berita pemerintah gitu misalnya Pak. Nah ada pembukaan prakerja, kemudian saat itu saya mendaftar di yang pertama, alhamdulillah lolos ke 19, periode 19. Lolos di Ke 19. gelombang yang 19. Ini tadi 13, dia ini 19. Lebih pintar di sini berarti. Lebih beruntung, bukan pintar, lebih beruntung di sini. Oke, silakan. Ya saat itu saya mendapatkan keterangan lulus, saya langsung ikut untuk pendaftar manajemen perkantoran pada saat itu. Pelatihannya manajemen perkantoran. Betul. Oke. Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran, ya. Kenapa milih administrasi perkantoran? Karena pada situ saya memang di bagian kesekretariatan seperti itu Pak. Oh, Dan jadi suka menghitung ya seperti itu. suka menghitung. Apa hubungannya suka menghitung dengan administrasi perkantoran enggak? Iya. Mendata. Mendata. Ya, jumlah santri berapa, jumlah pengurus yang akan masuk keluar. Ya, Pada oke. saat itu. Sambung. Oke, sambung. Oke. Terus yang 1 juta, yang 600 komplit masuk ke Komplit masuk rekening? rekening. Masuk, oke. Itu yang paling penting. Sekarang apa manfaat? Ya manfaatnya setelah itu saya mencoba mendaftar di wilayah, saya dari Cirebon Pak, maaf belum. Cirebon. Cirebon. Iya. Ya, saya mendaftar di berbagai PT dan CV Pak, alhamdulillah saya masuk di mitra kerja PT Pertamina EP Cirebon Pak. Ya, bagus. Bidang procurement atau pengadaan tender seperti itu Pak. Karena pelatihan, ini berarti disertakan anunya, apanya, sertifikatnya. Ada. Dan itu yang kelihatannya dilihat oleh mereka gitu, oleh Pertamina. Ya, Salah satunya. Salah satunya Pak. Seperti itu. Ya, bagus. Usulan. Usulannya agar kepada para alumni ini Pak, kita ingin didampingi seperti itu Pak. Artinya tidak hanya pada saat mendaftar kemudian ikut pelatihan selesai, tetapi ada pendampingan sehingga bisa meningkatkan kesemangatan. Kemudian juga Ini usul bagus, Pak Menko, usul bagus. Bu Dani, usul bagus. Ya, Gus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sana dulu, silakan. Nama dari mana? Mohon izin Pak, buka masker. Ya, silakan dibuka. Bismillah, nama saya kayak Menteri Bapak Pak, Sandi Noviandi. Sandi, Noviandi Samiaji. seperti siapa maksudnya? Menteri, masa Bapak lupa? Menparek apa? Sandi, Noviandi Samiaji. Sandi Noviandi. Sandi, Novi, Yandi Samiaji. Sandi, Noviandi, Samiaji. Samiaji. Sama sandinya doang. Sandinya Kabinetnya doang. Pak. Doain. Entah kabinet apa.
Oke, saya mau cerita. Dari mana? Saya kebetulan makanya maju perwakilan warga lokal Bogor, Pak. Bogor. Warga Oke, lokal Bogor. bagus. Kang Emil, saya warganya. Kalau mau diposting nggak apa-apa. Ya, Bismillah Pak, saya mau menceritakan masalah prakerja, tapi saya dalam arti tidak seperti yang lain mainstream. Saya awalnya pesimis Pak. Pesimis. Itu ketika melihat Bapak kampanye waktu di debat presiden kan, yang tadi ada tuh gambarnya tuh, kartu prakerja gitu kan. Saya pikir nggak akan mungkin terjadi gitu kan. Saya tunggu setahun, 2 tahun gitu kan. Bahkan saya nggak lolos Pak. Saya tadi mau bikin hashtag percuma ini ke prakerja itu, saya nggak dapat gitu kan. Sebagai golongan yang nggak dapat Pak gitu kan. Ini nanti akhirnya usulannya dibubarkan ini nanti Pak. Tenang Pak. Silakan. Oke, dari situ saya akhirnya, tapi kan tadi yang gelombangnya 13, 19, alhamdulillah, mungkin saya yang paling pinter, nggak tahu yang situ. Saya nomor 9 Pak, 9 kali berturut-turut. Gelombang ke-9 diterima. Gelombang ke-9 Pak, Oh, insya Allah, iya. mudah-mudahan. Nah, setelah itu saya lihat pelatihan apa yang paling menarik kan. Iya. Ya karena nama saya mirip kayak saya Pak, kebetulan kan Pak Sandi itu punya rumah siap kerja Pak. Rumah siap kerja mana? Ini perwakilannya loh. Rumah siap kerja pembinanya Pak Sandi, Pak Sandiaga Uno. Kebetulan di situ pelatihannya yang bikin saya menarik karena saya suka hidroponik Pak. Hidroponik itu Hidroponik, hidroponik ya. sayuran dalam air seperti itu. Saya ikutan. Yang bikin saya menarik ya karena saya hobi tanaman. Yang kedua itu mungkin salah satu program yang ada timbal baliknya Pak. Saya dapat kit starternya. Kalau yang lain kayaknya video online doang Pak. Ini saya jujur Pak. Oke. Tapi yang menarik tuh pelatihannya alhamdulillah. Kalau ditanya manfaatnya, setelah itu saya ikut pelatihan, tahu sedikit ilmunya, dan alhamdulillah saya sudah menjadi sedikit semacam kayak trainer untuk pelatihan hidroponik seperti itu. Oh, bagus, Saya ini sudah bagus. membuka kelas, walaupun belum ramai Pak. Malah membuka kelas Malah untuk membuka kelas, ini, belum ini. ramai Pak. Mungkin kalau dengan ini bisa ramai Pak. Hidroponika mau ke saya, Bogor, Jawa Barat, bisa kontak saya. Di bawah ini. Itu. Nah, ketika itu saya alhamdulillah dapat, ya, sebagian saya gunakan untuk beli modal alat, ya sebagian lagi saya buat beli bakso sama mie ayam Pak, lumayan. Nah, situ. Alhamdulillah akhirnya manfaat, dan saya yang tadinya pesimis jadi optimis seperti itu, apalagi ketika ada telepon gitu kan. Dan saya tujuan di sini pokoknya saya harus datang ketemu Pak Jokowi, kalau dapat bonus sepeda alhamdulillah. Saya hanya ini aja, doa apa ya, namanya doa kan kadang-kadang dikabulkan, bisa tidak, atau diganti yang lain nggak apa-apa Pak. Oke, dari situ alhamdulillah saya pesimis jadi optimis, dan ada menghasilkan seperti itu, dan alhamdulillah bisa kebanggaan saya juga. Kalau sepeda jangan dianggap Pak, saya ketemu Bapak saja sudah bangga gitu. usulan. Jujur Pak, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Bahwa satu, usulannya itu kalau bisa ini program Bapak diperpanjang untuk prakerjanya. Bukan hanya, tanda kutip, bukan hanya karena ini program kerja Bapak, walaupun nanti Bapak tidak dilanjutkan atau dilanjutkan, tapi program ini kalau bisa dilanjutkan Pak. Karena bukan masalah presidennya, tapi masalah manfaatnya seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau bisa, mungkin ada beberapa hal, dan ini pun kalau bisa, tadi Ibu Deni atau Pak Hengki, kalau postingan tentang yang jelek-jelek prakerja tuh dicatat Pak. Kayak contohnya, saya masukin saudara saya juga kan, gagal terus karena kenapa Pak? Settingan alamat itu gagal terus gitu. Saya nggak tahu apakah KTP-nya di Dukcapilnya error atau memang dari prakerjanya seperti itu. Dan yang ketiga, kalau bisa kenapa ini dilanjutkan Pak? Bukan hanya masalah presidennya, tapi kalau bisa masalahnya ini bentuknya ini bukan beralih lagi Pak, karena kan insya Allah katanya kita mau jadi endemi gitu kan, COVID ini yang tadinya online menjadi offline Pak. Dan saya pun berharap, jujur saya ada salah satu kelemahan saya, yaitu yang tadi saya sampaikan ke Bapak, masalah pemasaran Pak. Ibarat kita sudah dilatih Pak, sudah bisa, saya pusing kadang-kadang ngejualnya kemana. Saya punya kangkung Pak, sampai waktu itu sampai 10-20 kilo gitu kan, nggak ada yang beli Pak, gitu kan. Saya kasih ke tetangga, harganya mahal Pak gitu kan. Apa kangkung di pasar cuman goceng, ini kok 30.000. Saya bilang ini hidroponik dari prakerja gitu, tetap mereka nggak mau Pak. Gitu.
Jadi kalau bisa saya ke Pak Denny dan Pak Hengki, mohon dicatat kalau ada pulpennya. Itu kalau bisa kita pengalaman saya, kalau bisa yang offline itu, online itu jadi online. Oke. Plus yang kedua pemasaran itu sangat dibantu Pak. Kalau bisa kita kayak saya dari Rumah Siap Kerja endorse lagi nih. Ini Rumah Siap Kerja diperpanjang ibaratnya dan pemasarannya dibantu gitu, jangan hanya dikasih gitu. Didampingi terus Didampingi gitu ya. Oke, sampai oke, selesai oke. gitu, Pak. Didampingi, dicatat. Didampingi. Saya kira benar ini. Terima kasih sebelumnya Pak, mudah-mudahan bisa berlanjut. Terlepas siapapun presidennya, saya dukung program ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan Bapak dan keluarga dan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kebetulan saya pun sama kayak beliau Pak, saya pun dari pondok pesantren juga Pak. Ya, kasih. Tadi minta sepeda, saya beri sepeda. Udah. Makasih banyak Pak. Pak, Mohon maaf ya. Pak, Yang Spesial lain, satu aja Pak. yang lain nggak minta ya, saya diem. Pak, saya sudah jauh-jauh dari Spe- Ende masih Pak, tidak Pak, saya dapat. minta tanda tangan khusus spesial Pak ya. Ini saya udah bawa spidol. Sepedanya dulu diberikan. Pak, Mana? saya Kalau- Sepedanya izin, tuh Pak. Bawa enggak? Pak izin, Pak, Bapak saya jauh-jauh dari Ende masih tidak dapat apa-apa. Tahan dulu, tahan dulu. Bagian saya dulu, tenang. Tahan ibu-ibu tahan dulu. Tadi Emak-emak tahan dulu ya. tadi nggak minta. Tadi minta. Saya berdoa tadi saya ingin minta Pak, saya hanya doa saja Pak tadi. Oh. Ya, satu aja, satu. Satu aja Pak, jangan banyak-banyak, buat yang lain. Satu. Di tempat lain aja. Satu berikan. Dah. Silakan. Dah, diambil langsung. Ini sekarang Pak, Iya. sesi foto dulu gitu. Nggak akan hilang ini Pak. Sesi foto yang paling penting sebetulnya Pak. Ya, sekarang terakhir. Makasih Pak. Ya. Salam ya. sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin Bapak Presiden dan juga Nama? Ibu Menteri, saya lepas masker dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ida Mukima. Saya berasal dari Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mbak Ida dari Brebes. Nggih. Brebes. Nggih. Saya alumni prakerja gelombang ketiga. Awal Pak, Gelombang keberapa? gelombang ketiga. Gelombang ketiga. Iya, awal-awal dari adanya COVID. Alhamdulillah saya baca dari IG-nya prakerja dan juga dari media-media bahwasanya ada prakerja. Kebetulan saat itu saya adalah seorang freelance dan juga seorang ibu dari 2 orang anak Pak. Jadi saya berharap, apalagi saya seorang ibu, seorang perempuan, ingin membantu perekonomian keluarga supaya perempuan itu bisa berdikari, tidak hanya berpangku tangan kepada suami-suami kita. Makanya saya mendaftar dan alhamdulillah pada gelombang ketiga bisa masuk. Yang 604 kali sama 1 juta terpakai dan sampai semuanya. Alhamdulillah kepake. Dan kebetulan karena kesukaan saya ya sejak saya di bangku pendidikan itu suka menulis, suka memasak dan juga suka utak-atik komputer Pak. Yang pertama ada beberapa pelatihan yang saya ambil. Yang pertama yaitu tentang pembuatan paji brownies dari baking wood. Apa pembuatan? Brownies Pak, brownies, kue brownies. Kue brownies. Oke. Oke. Nggih. Terus yang kedua, yaitu tentang tata cara pemasarannya. Bagaimana saya bisa memasarkan apa yang saya buat itu dari rumah, yaitu dengan mengikuti pelatihan online, usaha online dari rumahan yang dibimbing oleh Cari Ilmu. Ya. Dan yang ketiga, kebetulan background saya sebetulnya
pendidikan, tapi karena saya ibu rumah tangga, saya kepengen juga dong Pak, ilmu saya nggak mandek di